Haleluya. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya seperti biasa mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hari ini kami masih ada karena kemurahan-Mu. Kami masih ada karena berkat-Mu. Kami masih ada karena pertolongan-Mu. Kami kembali membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Teks Lukas yang baru saja kita baca mengungkapkan tentang gaya atau cara bekerja ketika Yesus mau mengubah sebuah kegagalan menjadi sebuah sukses yang besar dan menakjubkan. Sekali lagi bahwa Yesus mempunyai sebuah cara untuk mengubah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan besar. Nah, pagi ini saya mau berbicara pada Anda sekalian mengenai cara kerja Yesus. Satu hari pagi-pagi Yesus pergi ke pantai Danau Genesaret. Di sana ia berjumpa nelayan-nelayan yang baru pulang dari melaut semalaman. Tetapi mereka tidak mendapat ikan. Bahkan seekor pun mereka tidak mendapat. Artinya mereka gagal walaupun mereka bekerja keras sepanjang malam. Yesus tidak ingin mereka kembali ke rumah dengan tangan yang kosong. Yesus mau menunjukkan pada mereka bahwa kegagalan bisa diubah menjadi sebuah sukses yang besar melalui sebuah cara atau gaya bekerja yang baru. Nah, setelah Yesus mengajar, beberapa saat kemudian Yesus menyuruh Simon, salah satu dari nelayan itu, untuk membawa perahunya ke tempat yang dalam. Yesus kemudian menyuruh Simon membuang jalannya untuk menangkap ikan. Ya. Tapi Simon menjawab, Simon memprotes, ya, dengan mengatakan begini, bahwa kami sudah bekerja sepanjang malam, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Simon memprotes karena Simon melihat
cara kerja Yesus ini berbeda dengan cara-cara kerja yang mereka anut dan yang mereka lakukan selama ini, selama puluhan tahun. Saudara-saudara, Simon memprotes karena cara yang diajarkan Yesus berbeda dengan pengalaman mereka. Namun saudara-saudara, karena Yesus yang menyuruh, akhirnya Simon mengikuti gaya dan cara kerja Yesus. Dan terjadilah hal yang dahsyat. Sekali Simon membuang jala, ia menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Saking besarnya, saking banyaknya ikan yang mereka tangkap, sampai perahu mereka yang terdiri dari 2 perahu disebut bahwa hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, peristiwa di pantai Genesaret itu mengungkapkan sebuah pesan yang sangat penting dari firman Tuhan. Pesan yang sangat penting bagi orang-orang percaya, yaitu bahwa kegagalan itu bisa diubah menjadi sukses besar jika kita mau mengikuti cara dan gaya Yesus dalam bekerja. Dari peristiwa di Danau Genesaret itu pula kita menemukan bagaimana cara kerja Yesus dalam rangka mengubah situasi dan kondisi hidup manusia, atau dalam upaya membangun jalan menuju pada sebuah hasil yang besar. Cara Yesus bekerja, saudara-saudara, seperti apa caranya? Seperti apa gaya Yesus bekerja? Saya mulai dengan gaya yang pertama, yaitu bahwa cara Yesus bekerja berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko atau berani menghadapi resiko. Setelah selesai mengajar, Yesus menyuruh Simon dan kawan-kawannya membawa perahu mereka ke tempat yang dalam. Dia mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ada istilah yang mengatakan begini, perahu itu memang aman di pantai, tetapi perahu dibuat bukan untuk ditambak atau diikat di pantai. Perahu atau kapal dibuat untuk mengarungi lautan. Perahu dibuat untuk menghadapi badai. Perahu dan kapal dibuat untuk menerjang ombak dan badai. Perahu dibuat untuk diterpa hujan dan panas. Awak perahu atau awak kapal harus berani menghadapi segala resiko di laut. Ini cara berpikir dan cara kerja Yesus. Kalau Simon mau mendapatkan hasil yang besar, Simon harus berani mengambil resiko dengan cara bertolak ke tempat yang dalam. Jika Simon mau mengubah kegagalannya menjadi sukses yang besar, Simon harus berani bertolak ke tempat yang dalam, meskipun langkah itu menghadapi resiko. Saudara-saudara sekalian, sudah menjadi watak manusia, yaitu bahwa manusia ingin mendapat hasil yang baik, manusia ingin meraih sukses yang besar, manusia ingin meraih prestasi yang besar, manusia ingin kemenangan yang besar, dan ingin mengalami kehidupan yang diberkati, tetapi tidak mau
mengambil resiko atau tidak mau menghadapi resiko. Ada orang Kristen yang ingin mendapatkan keuntungan besar, tetapi tidak berani menginvestasikan modal dalam jumlah yang besar karena takut menghadapi resiko rugi. Ada banyak anak Tuhan yang ingin mendapatkan gaji yang besar, tetapi tidak mau menghadapi resiko untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat dengan jam kerja atau waktu kerja yang lebih lama. Ada seorang pemuda imigran Tionghoa di Amerika Serikat ingin punya rumah. Dia bekerja sebagai seorang karyawan, ingin punya rumah. Ia sudah bekerja selama 5 tahun, tetapi gajinya hanya cukup untuk makan dan sewa apartemen. Si pemuda ini kemudian menghadap bosnya dengan maksud meminjam uang. Pemuda itu menjelaskan cara ia akan membayarnya. Ketika majikannya bertanya, "Sanggupkah engkau membayar?" Pemuda itu berkata, "Saya akan melakukan demikian. Saya akan masuk kerja 2 jam sebelum orang lain masuk kerja. Dan saya akan bekerja sesudah kantor tutup. Saya akan bekerja sampai jam 9 malam setiap hari." Artinya bahwa si pemuda ini akan bekerja 6 jam lebih banyak daripada orang-orang lain yang bekerja. Saudara-saudara, dan apa yang terjadi? Dalam jangka 2 tahun, ia sudah bisa melunasi hutang yang seharusnya jangka pinjamannya itu 4 tahun. Tapi karena dia bekerja dengan berani mengambil resiko, ia bisa melunasi dalam waktu 2 tahun. Ia pun punya rumah, hutangnya lunas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah kita memang adalah Allah yang Maha Kuasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akan tetapi mustahil juga bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Mustahil bagi Allah memberkati kita, membuat kita sukses, memberi kita kemenangan, memberi kita keuntungan, kalau kita hanya berpangku tangan menunggu datangnya berkat atau menunggu terjadinya sesuatu. Yesus ketika ia mau menyelamatkan manusia, Yesus harus mengambil resiko. Yesus rela turun dari tahtanya, rela menjadi hamba, rela menjadi miskin dan papa, dan akhirnya disalib. Tetapi kemudian saudara-saudara, nama Yesus menjadi nama di atas segala nama. Nama Yesus menjadi nama yang menyelamatkan. Nama Yesus menjadi nama yang dihormati di surga dan di bumi. Yesus berani mengambil resiko, dan akhirnya dia meraih seluruh kehormatan, seluruh kemuliaan, seluruh kuasa. Itu cara Yesus. Gaya atau cara kerja yang diajarkan Yesus. Kita harus berani mengambil dan menghadapi resiko. Jika kita ingin mengubah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan, kita harus berani melangkah menghadapi risiko. Kalau kita ingin mengubah nasib kita, itu cara Yesus yang pertama dalam mengubah situasi hidup manusia. Dia mengajak, dia mendorong, ambil langkah meskipun penuh dengan risiko. Yang kedua, cara kerja Yesus adalah melakukan pekerjaan dengan cara yang baru atau cara yang berbeda. Hari itu ketika Yesus ada di pantai kira-kira jam 9 pagi,
Matahari sangat cerah, sehingga air danau Galilea tampak bening kebiru-biruan. Yesus berteriak kepada Simon yang sudah berada di tempat yang dalam, "Simon, buanglah jalamu untuk menangkap ikan." Simon memprotes, "Tuhan, sepanjang malam kami telah bekerja membuang jala, tapi kami tidak mendapat apa-apa." Simon sebenarnya mau mengatakan, "Tuhan, cara kerja kami adalah membuang jala di malam hari, tidak di siang hari seperti ini. Tuhan, cara kerja kami adalah berangkat ke tengah danau di sore hari dan pulang di pagi hari." Simon sebetulnya mau mengatakan bahwa Tuhan, cara menjala ikan ini belum pernah dilakukan. Oh Tuhan, ini cara menjala ikan yang tidak sesuai dengan pengalaman kami dan tidak sesuai pengalaman nenek moyang kami. Simon pun bisa mengatakan, "Oh Tuhan, ini mungkin cara menjala ikan yang menyesatkan." Kenapa? Karena ini cara yang baru yang Tuhan ajarkan bagi kami. Tapi Yesus tetap pada caranya. Dia tetap mengatakan, "Buang jalamu untuk menangkap ikan." Yesus mau mengatakan pada Simon, "Kalau engkau mau menangkap ikan lebih banyak, lakukan dengan cara yang baru. Kalau engkau mau menangkap ikan lebih banyak, lakukan dengan model yang baru. Buang jalamu dengan cara yang baru. Kalau engkau mau mendapat hasil yang besar, ubah mindsetmu, ubah paradigmamu tentang cara bekerja." Simon, kalau engkau mau mendapatkan hasil yang lebih besar di masa kini, jangan terikat dengan pengalaman masa lalu. Yesus bekerja dengan cara yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada istilah yang mengatakan begini: dua persoalan yang persis sama tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara. Meskipun persoalannya persis sama, tetapi cara menyelesaikannya tidak bisa sama. Cara Yesus bekerja selalu berbeda atau selalu baru. Yesus menyembuhkan Bartimius, seorang buta, hanya dengan mengatakan begini, "Melihatlah engkau." Bartimius langsung melihat. Di kesempatan yang lain Yesus bertemu dengan orang buta, dan Yesus harus meludah ke tanah, mengaduk tanah menjadi lumpur, dan dia oleskan di mata orang buta itu. Dia menyuruh orang buta pergi cuci muka di kolam Siloam. Sesudah itu si buta ini kembali dengan sudah melihat. Yesus punya cara kerja yang selalu baru. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan pada kita saat ini, kita hidup di era yang berbeda dari era 30 tahun atau 5 tahun yang lalu. Kita hidup di era di mana orang bekerja tidak hanya bermodal otot, tidak hanya bermodal pengalaman. Kita hidup di era yang namanya era ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Situasi zaman menuntut kita untuk bekerja dengan cara-cara yang baru. Situasi zaman menuntut kita untuk bekerja dengan model-model yang berbeda. Situasi zaman ini menuntut kita untuk berbisnis, untuk bekerja, untuk belajar, bahkan untuk beribadah dengan cara-cara yang baru. Situasi zaman ini menuntut Anda untuk kreatif, menciptakan cara bekerja yang baru.
Situasi zaman ini menuntut kita untuk kreatif, menciptakan model-model bekerja yang berbeda dari yang biasanya. Menciptakan cara yang baru artinya Anda tidak boleh terikat dengan pengalaman-pengalaman masa lalu tentang cara bekerja, tentang cara berusaha, tentang cara belajar, atau juga tentang cara hidup. Tidak boleh terikat. Harus secara kreatif menciptakan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman ini. Saya ingat semboyan orang Korea begini, semboyan kerja orang Korea. Kalau kita mau menyaingi orang Amerika, jangan bekerja sama seperti cara orang Amerika bekerja. Tetapi kita harus bekerja berbeda, melebihi cara orang Amerika. Dan sekarang saudara tahu, Korea dalam hal elektrik atau dalam hal teknologi elektrik, Korea telah melampaui Amerika. Karena apa? Cara yang baru, model yang baru. Semboyan kerja orang Tionghoa mengatakan begini: berangkatlah bekerja sebelum ayam bangun. Pulanglah bekerja sesudah ayam tidur. Kalau orang bekerja caranya biasanya berangkat jam 8, pulang jam 4 atau jam 3. Sekarang orang Tionghoa punya cara bekerja yang baru. Berangkat sebelum ayam bangun, pulang sebelum ayam atau sesudah ayam tidur. Dan jangan heran kalau mereka selalu berhasil. Jangan heran kalau mereka selalu sukses. Kenapa? Karena mereka punya cara kerja yang baru. Saudara-saudara sekalian, Yesus mau memberkati kita. Yesus ingin kita mendapatkan hasil yang besar dari setiap usaha yang kita kerjakan. Yesus tidak ingin melihat kita gagal. Jika kita sedang mengalami kegagalan, Yesus ingin mengangkat kita dari kegagalan itu. Saudara-saudara, sering orang mengatakan, adalah rencana Tuhan saya mengalami kegagalan. Atau juga ada orang mengatakan, oh adalah rencana Tuhan saya mengalami kemiskinan. Dianggapnya bahwa kegagalan, kemiskinan, kekurangan itu punya nilai-nilai rohani yang lebih tinggi. Padahal Yesus mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu hidup dalam kelimpahan. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, berbuah berlimpah-limpah. Tidak dikatakan dalam hal inilah Bapakku dimuliakan kalau kamu miskin. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan kalau kamu gagal. Tidak. Oleh karena itulah, maka Yesus memberikan cara bekerja yang baru. Supaya apa? Supaya kita mengubah kegagalan-kegagalan menjadi keberhasilan-keberhasilan. Supaya kita mengubah penderitaan-penderitaan ekonomi menjadi kemapanan ekonomi. Sekali lagi, Yesus ingin memberkati kita. Yesus mau membuat kita berhasil. Tapi ubahlah cara bekerja kita. Saudara-saudara, Yesus ingin kita kreatif menciptakan cara-cara kerja. Yesus ingin kita kreatif menciptakan model-model kerja yang baru. Yesus ingin kita melakukan setiap pekerjaan dengan cara yang selalu baru. Saudara-saudara,
Kadang-kadang kita mendewakan pengalaman masa lalu. Kita mendewakan, mengkultuskan pengalaman nenek moyang kita. Kita berkata, oh nenek moyang saya cara kerjanya tidak seperti itu. Oh pendeta saya cara kerjanya tidak seperti itu. Oh pionir kita dulu, pendeta dulu tidak bekerja, cara kerjanya tidak seperti itu. Kita berusaha mempertahankan cara kerja masa lalu karena mereka adalah nenek moyang kita. Kita berusaha mempertahankan prinsip-prinsip masa lalu karena mereka adalah pionir-pionir kita. Tapi itu kemudian menghambat kita untuk berhasil. Perlu cara kerja yang baru. Perlu model kerja yang baru. Perlu juga mindset yang baru. Itu adalah cara Yesus kerja. Perlu paradigma yang baru. Perlu gaya beribadah yang baru. Perlu cara berkhotbah yang baru. Perlu cara belajar teologi yang baru. Perlu sesuatu yang baru. Akhirnya saya ingin mengatakan pada kita, jika Anda ingin meraih hasil besar, jika kita ingin mendapatkan keuntungan besar, jika kita ingin mencetak prestasi yang tinggi, dan jika kita ingin punya atau ingin mewujudkan impian-impian kita, membangun reputasi yang cemerlang, ikuti cara Yesus bekerja. Bekerjalah dan berusahalah dengan cara dan gaya Yesus, yaitu berani mengambil resiko, berani menghadapi resiko. Dan yang kedua, ciptakan cara-cara baru dalam bekerja. Ciptakan model-model baru dalam bekerja. Ciptakan prinsip-prinsip baru dalam bekerja. Cara Yesus bekerja tidak pernah gagal. Cara Yesus bekerja selalu berhasil. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dengarkan sekali lagi ini. Jika kita ingin mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, jika kita ingin mengentas dari penderitaan kepada kemenangan, dari kemiskinan kepada kemapanan, ikuti cara Yesus bekerja. Melangkah dengan berani mengambil risiko. Ciptakan cara baru. Jangan mengkultuskan pengalaman masa lalu atau warisan cara kerja dari nenek moyang kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu saat ini. Kami ingin Engkau berkarya besar dalam hidup kami. Karena itu pagi ini kami mau memohon supaya Engkau tanamkan kebenaran-Mu dalam hati kami. Berikan kami roh keberanian untuk berani melangkah menghadapi resiko dalam semua usaha dan pekerjaan kami. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mendapatkan cara yang baru, model yang baru, gaya yang baru dalam bekerja. Karena hanya dengan demikian kami akan mendapatkan hasil yang kami dambakan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami belajar kepadamu Yesus. Ajar umat-Mu belajar bekerja seperti Engkau Yesus. Berkatilah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami. Dan kami memulai sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang berhasil. Kehidupan yang sukses. Kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh umat-Mu dan semua yang mendengar saat ini. Berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan sukacita, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.